Selamat pagi saudara-saudara semua yang dikasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa walaupun melalui video rekaman ini. Tapi kita bersyukur melalui perenungan akan firman Tuhan kita dipertemukan dan selalu dipersatukan. Pada hari yang berbahagia ini tanggal 5 Oktober, minggu pertama di bulan Oktober, dan merupakan kuartal keempat atau kuartal terakhir daripada tahun 2025. Kenapa itu penting? Saya mendapat teks atau WA dari seorang kerabat saya yang berlatar belakang direktur di satu bank swasta nasional. Dia mengingatkan kepada saya sekarang adalah kuartal keempat atau kuartal terakhir yang penting. Kenapa bagi seorang banker atau pengusaha kuartal keempat itu adalah penting? Karena akhir daripada suatu tahun, yaitu kuartal keempat, itu adalah saat atau masa kesempatan terakhir kita bisa berbenah diri, kita bisa melakukan evaluasi apa saja yang kita sudah lakukan sepanjang tahun ini. Dan ini sangat penting karena untuk menutup buku tahun 2025 biasanya ini harus banyak bebenah, banyak yang harus diperbaiki sehingga nanti laporan akhir tahunnya itu menjadi baik. Dan kalau baik, nanti perusahaan itu akan punya catatan sendiri bahwa menjadi perusahaan yang baik. Dan tentunya kalau sudah punya saham atau perusahaan ini sudah ada di bursa saham, misalnya di Indonesia gitu ya, ya orang akan senang beli sahamnya dan sahamnya itu akan naik karena perusahaan itu dianggap ada performa yang baik. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita di akhir tahun, dan khususnya nih kita masih ada 3 bulan. Ya, kita masih ada Oktober, November, dan Desember. Kita harus melakukan evaluasi kinerja kerohanian kita. Apa saja yang awal tahun kita sama-sama menetapkan untuk kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kerohanian kita. Dan kita berjanji nih, atau kita mau melakukan usaha-usaha untuk peningkatan kualitas kehidupan rohani kita. Karena kita tahu nih, tahun ini harus lebih baik tentunya daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita ingat bahwa tahun 2025 ini, GKPB secara nasional, sinode kita menetapkan adalah tema yaitu level up. Maksudnya apa level up ya? Kita harus ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih baik. Jadi maksudnya secara rohani kita ini harus meningkat. Nah, ini penting sekali saudara. Sekali lagi saudara, kita akan sama-sama hari ini yuk kita mengevaluasi dan kita lihat apa saja yang kita sudah capai dan apa saja yang kita harus tingkatkan. Karena jangan sampai tahun berlalu tidak terjadi perubahan. Tahun berlalu tidak terjadi peningkatan atau kemajuan. Semuanya tentu setiap tahun ingin lebih baik, lebih tinggi, lebih baik. Baik secara jasmani, rohani, dan sebagainya. Tentunya bukan cuma perusahaan aja yang selalu ingin akhir tahun punya prestasi yang baik. Tetapi kita secara pribadi maupun secara rohani tentunya kita juga mau punya prestasi yang lebih baik. Dan kehidupan segalanya itu lebih baik. Dan kalau ada yang kurang baik atau belum baik, yuk selama 3 bulan belakangan ini atau 3 bulan ke depan ini, kita mau memperbaikinya, kita mau meningkatkannya. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini melalui berkat firman-Mu, kami akan dibawa ke tempat yang lebih tinggi, yaitu secara rohani. Tuhan tuntun kami melalui firman-Mu. Roh Kudus bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua, baik yang menyampaikan firman-Mu maupun yang mendengarkan firman-Mu. Agar kami sama-sama
menjadi pelaku firman, dan kami semua akan meningkat. Haleluya. Amin. Oke saudara, saudara ingat ya bahwa kita ini sama-sama berkata atau kita sama-sama sudah menetapkan pada diri kita mau terlibat dalam pembentukan rohani kita yang disebut formasi rohani. Yang definisinya kita sama-sama sudah tahu, yaitu formasi rohani Kristiani ialah satu proses pembentukan, ingat satu proses ya, jadi ongoing proses, bukan cuman secara sewaktu saja, tapi ini satu proses yang berkesinambungan. Proses pembentukan menjadi apa? Proses apa? Proses supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita tidak sendirian. Kita jangan kecil hati bahwa, waduh, kalau kita supaya menjadi seperti Kristus, mana mampu, mana bisa. Oleh pertolongan Roh Kudus. Dan kita bersyukur ada Roh Kudus yang memampukan kita. Demi hidup kita nanti selaras dengan tujuan Allah. Jadi hidup kita berarti. Hidup kita ini nggak asal hidup, nggak asal eksis, nggak asal ada di dalam dunia. Tapi kita diberikan maksud dan tujuan daripada Tuhan semua. Nah saudara, hari ini yuk kita akan melihat progres atau perkembangan daripada kehidupan kerohanian kita. Sama-sama sebagai keluarga Allah, kita yuk sama-sama melihat perkembangan kerohanian kita. Saudara ingat dari kitab Ayub 14 ayat yang ke-1, Ayub berpikir atau berkata begini, sejak lahir manusia itu lemah, tidak berdaya, hidupnya singkat, serta penuh derita. Ayub bilang kepada kita dan kita juga ingat ini, dikatakan hidup kita ini, manusia ini lemah. Ya benar, kita tidak berdaya katanya. Kita ini kemampuannya terbatas. Dan bahkan hidupnya aja singkat. Serta penuh derita. Jadi pertumbuhan dari kita masih baru dilahirkan, jadi bayi, jadi anak, jadi remaja, jadi pemuda, dari orang dewasa sampai orang lansia, itu ternyata sangat singkat. Dikatakan umur harapan hidup saat lahir di Indonesia adalah ini dari mereka adakan satu pendataan dari tahun 2010 sampai 2018. Ini data yang bisa kita dapatkan ya. Dikatakan dari 2010 itu kita punya harapan hidupnya cuma 69,81 tahun. Tahun 2011 70 tahun. Tahun 2012 masih 70 tahun. Tahun 2013 masih 70 tahun. Tahun 2014 70,5 tahun, dan tahun 2015 2016 baru tahun 2017 71 tahun, dan dikatakan 2018 pun masih 71 tahun. Mungkin sekarang tahun 2025 mungkin ya saudara ya, mungkin 75 tahun ya. Karena semua faktor kesehatan, bahkan sekarang udah ada makan bergizi gratis yang dibagikan anak-anak. Karena ini saudara, supaya dari kecil anak-anak punya kualitas hidupnya itu lebih baik, meningkat. Nah, bagaimana dengan saudara kondisi sekarang? Ya, kita selalu ada saja pergumulan baik secara jasmani dan kesehatan kita. Nah, sekali lagi Ayub mengingatkan kepada kita, ingat kita ini lemah, maka itu kita perlu Tuhan saudara. Kita tahu kalau kita mau ada satu proses pembentukan kerohanian kita tidak bisa sendirian. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Nah, kita ini kalau formasi rohani maksudnya kita mau menjadi serupa dengan Kristus, dan jelas kita mau seperti serupa Kristus dalam apa? Perkataan, pikiran, perbuatan kita, sehingga orang di sekitar kita tahu, akan kelihatan makin lama makin menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita juga tahu saudara, ingat ya, kalau kita mau makin seperti Kristus, berarti kita bisa memperoleh ini kalau kita menjaga hubungan kita yang akrab dan intim dengan Tuhan. Semakin dekat seseorang dengan seseorang yang lain, makin dia makin mirip saudara, makin serupa. Ya, kalau saudara makin sering berjalan dengan seseorang, makin lama saudara makin serupa saudara. Cara berpikir, cara berbicara,
bahkan mungkin tingkah lakunya. Nah, itu tidak terjadi tiba-tiba, itu satu proses. Semakin saudara dekat dengan seseorang, semakin proses kedekatan itu membentuk kita. Begitu juga dengan kerohanian kita. Semakin kita dekat dengan Yesus Kristus, semakin kita serupa dengan Yesus Kristus. Kalau saudara semakin sering baca firman Tuhan, ya semakin saudara, ya kata-katanya aja ada landasannya firman Tuhan. Semakin saudara dengarkan firman Tuhan, semakin saudara mengerti dan semakin saudara berbuat segala sesuatu, saudara pertimbangan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita semua. Sekali lagi saudara, yuk mari kalau kita mau dibentuk secara rohani makin serupa dengan Kristus, berarti satu hal yang paling utama adalah seberapa dekatnya kita tahun ini dengan Yesus Kristus. Dan bukan teori, bukan berbagai cara yang harus kita tempuh, tetapi semakin dekat kita dengan Kristus. Contohnya, kalau semakin sering saudara berdoa, semakin saudara akan akrab. Semakin saudara sering berbicara dengan seseorang, semakin saudara akrab. Kalau saudara jarang berdoa, coba saudara pikir, ini tahun 2025 ini, seberapa sering saudara berdoa? Seberapa sering saudara membaca firman Tuhan? Seberapa sering saudara beribadah, bersekutu dengan Tuhan? Itulah yang akan membentuk kerohanian kita. Itulah yang akan membentuk satu proses menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi saudara, ada berita di satu surat kabar, ya, Sindonis, dia bilang begini, ingat, tahun 2025 ini beban kelas menengah. Ya, orang-orang kelas menengah nih biasanya dulu adalah lebih baik. Tapi sekarang juga bukan kelas bawah saja, tapi kelas menengah pun makin berat. Dikatakan penuh derita. Dikatakan untuk memiliki rumahnya sekarang makin lama makin sulit, saudara. Dan saudara bayangkan di tahun 2025 ini kita banyak sekali pergumulan yang harus kita lakuin. Jadi selama 9 bulan yang lalu, saudara mungkin merasakan itu semua. Nah, hidup manusia singkat, kata Ayub. Dan Ayub 14 ayat yang 10 berkata gini, tapi bila manusia mati, habis riwayatnya. Ia meninggal dunia, lalu kemana perginya? Ini Ayub lagi merenung, saudara. Hidup manusia itu katanya singkat. Dan kalau dia tidak ada, kemana ya perginya? Sebab apabila manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Ayub berpikir, saudara, di masa sulitnya, ingat selama pergumulan hidup kita yang kita alami, kita mengalami masa sulit, itu saudara jangan kecewa. Karena ini adalah satu hal yang membuat kita lebih banyak berpikir. Manusia seringkali merenung kalau mengalami pergumulan. Kalau nggak ada pergumulan, wah nggak pikirin masalah kehidupannya. Sebab apabila manusia, dapatkah ia hidup kembali? Hari demi hari aku menunggu sampai masa pahitku ini lalu. Saudara, apakah kita akan cuma berdiam, tidak bereaksi, tidak berbuat apa-apa selama hidup kita? Kita tunggu aja deh, kita lalui hari demi hari sampai kita mati. Apakah kehidupan kita mau lalui dengan cara begitu? Nah, ingat saudara, di sini dikatakan pada Filipi 3 ayat 19, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Sekali sama seperti Ayub renungkan, manusia tuh ujung-ujungnya akan binasa. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ternyata saudara, Paulus pun memikirkan bahwa manusia itu pemikirannya itu nggak jauh daripada hal-hal yang duniawi saja. Manusia tidak pernah berpikir jauh daripada itu. Dan dikatakan Matius 6 ayat 25, kenapa kita hidupnya seringkali khawatir, saudara? Karena apa? Karena itu firman Tuhan berkata begini, saudara. Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu. Yesus sendiri berkata kepada kita untuk mengingatkan pada kita, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, kita seringkali khawatir karena kita cuma pikirkan perkara yang duniawi saja. Apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Coba saudara bayangkan, selama kita hidup sampai sekarang ini saudara, seringkali
kita ini cuma pikirkan urusan-urusan duniawi, maksudnya apa? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, maksudnya apa? Kedagingan saja. Kita selalu memikirkan hal-hal duniawi jasmaniah. Kita tidak memikirkan hal-hal yang lebih daripada itu. Nah, nanti saya akan bahas atau kita semua akan melihat kenapa hal ini kita perlu pertimbangkan baik-baik, saudara. Ya, Kolose 3 ayat 2, Paulus katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan cuma yang di bumi. Paulus ingatkan pada kita, seharusnya itu memikirkan hal-hal yang rohania, yang di atas. Bukan cuma sebatas yang daging yang sementara ini. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya bagus dikatakan, bukan cuma pikirkan, tapi set your mind. Artinya tetapkan, saudara fokuskan perhatian saudara untuk hal-hal yang bukan cuma yang sementara saja. Ini menarik saudara. Mengapa? Pertama saudara, alasannya kenapa kita tidak boleh cuma memikirkan perkara dunia saja. Filipi 3:20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Alasan pertama, kenapa kita cuma jangan memikirkan urusan-urusan dunia, adalah karena kewargaan kita. Kita punya kewarganegaraan yang sesungguhnya, saudara. Bukan di bumi ini saja, saudara. Ini di bumi cuma numpang lewat. Dikatakan kita seperti musafir. Kita ini cuma numpang lewat. Tetapi yang sebenarnya kita punya paspor. Kita punya kewarganegaraan itu adanya di surga. Itu yang kekal. Yang long lasting, yang selama-lamanya, yang abadi. Ingat saudara, kewargaan kita adalah di surga. Jadi jangan cuma pikirin yang sementara, yang cuma numpang lewat, yaitu selama kita di dalam dunia. Tapi hal-hal surgawi yang kita harus pikirkan. Nomor satu, karena kita warga negara surga. Bisa bilang amin? Nah, hal yang kedua, Rick Warren. Ini adalah seorang hamba Tuhan yang mengarang satu buku yang menjadi, katanya ini cetakannya itu terbanyak, buku yang dicetak terbanyak selain Alkitab. Alkitab jauh lebih banyak. Yang kedua adalah ini, buku Purpose Driven Life. Ya, Rick Warren ini ada seorang hamba Tuhan di Saddleback Church. Saya pernah ke sana, ke California. Ya, dia katakan begini, firman Tuhannya begini. Paling lama kamu hidup di bumi hanya 100 tahun. Tetapi kamu akan menghabiskannya selama-lamanya di kekekalan. Di kekekalan artinya ya di sesuatu yang kekal, yang abadi. Jadi lebih lama di mana, saudara? Di bumi, saya hebat-hebatnya kita tuh sekitar 100 tahun lah, saudara ya. Tetapi sesudah itu yang kekal, yang selama-lamanya bukan di bumi. Ya, at most you will live 100 years on earth, di bumi. But you will spend forever, selama-lamanya, in eternity. Nah, jadi dua hal. Pertama, kewarganegaraan kita bukan di bumi tetapi di surga. Makanya hal-hal yang di atas, hal-hal surgawi itu yang kita harus pikirkan. Hal-hal rohani juga harus pikirkan. Kedua, lebih banyak, lebih lama kita nanti di sana. Nanti di sana. Bukan lama di bumi, bukan. Di bumi cuma 100 tahun, saudara. Kalau super-super hebat itu. Nah, ingat saudara, jadi bagaimana ini kita supaya lebih memikirkan hal-hal yang kekal, hal-hal yang lebih penting, hal-hal yang rohani itu. Nah, bagaimana caranya gitu? Nah, sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa pikirkanlah perkara yang di atas. Yang di atas lebih penting. Bukan yang di bumi, yang di bawah. Yang di atas. Ingat, yang di atas itu lebih penting. Bukan yang di bawah. Nah, dan dikatakan dalam buku Rick Warren itu, The Purpose Driven Life, ya, what on earth am I here for? Kita di bumi itu ngapain, saudara? Karena untuk sesuatu yang tujuan, kita harus punya tujuan di bumi. Bukan cuma sekedar eksis, sekedar ada. Kita harus pikirkan di bumi ngapain ya? Pasti ada tujuan ya.
Karena harus ada tujuan yang kekal, bukan cuma sekedar numpang lewat aja. Jadi di bumi juga kita harus isi dengan baik-baik, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan kehidupan nanti. Di bumi ini adalah masa persiapan. Masa persiapan, ingat. Sama saja seperti saudara ke gereja. Gereja itu adalah tempat untuk mempersiapkan kerohanian kita. Banyak hal-hal yang sangat penting yang kita harus siapkan bersama-sama. Nah, sekali lagi saudara, dalam Filipi 3 ayat yang ke-13, sama-sama saudara, yuk kita berdoa sekali lagi, Tuhan kuatkan kami, supaya kami mengerti maksud dan rencana Tuhan menciptakan kami di dunia ini. Mari Roh Kudus tuntun kami. Filipi 3 ayat 13, perenungan Paulus sekali lagi saya ingin sampaikan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, sekali lagi Paulus katakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi inilah yang aku lakukan. Paulus katakan dia sendiri, saudara. Orang yang benar-benar merenungkan firman Tuhan, mencari makna hidup ini, dia katakan dia sendiri merasa belum sampai semuanya itu dia capai. Tapi aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dia bilang kalau dia mau pikirkan perkara-perkara yang kekal, perkara-perkara surgawi, dia harus melepaskan segala beban, segala hal yang ada di belakang dia. Ya, karena kita nggak mungkin moving forward, kita nggak mungkin maju ke depan kalau selalu kita lihat yang ke belakang. Coba saudara bayangkan kalau saudara naik mobil, saudara ingat apakah saudara memandang ke depan atau menengok ke belakang terus? Kalau saudara menengok ke belakang terus, kalau naik mobil, saudara nyetir mobil, mengemudikan mobil, saudara bisa tabrakan, saudara. Bisa kecelakaan. Bahaya sekali. Jadi sekali lagi, saudara, saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa ingatlah untuk kita melupakan apa yang di belakang kita. Ya, banyak sekali orang tidak sadar hal ini, saudara. Masih terikat masa lalu. Masih terikat. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya, saudara. Nah, saya ingin mengingatkan pada saudara semua, saudara, seringkali dalam kehidupan kita, hal yang seringkali mengganjal atau membatasi gerakan kita maju ke depan adalah kita itu seperti istri Lot. Dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Ya, ada satu orang yang kita harus ingat dalam kehidupannya. Dia itu dikatakan waktu dia disuruh meninggalkan kota yang penuh dengan kehidupan dosa, dia harus maju ke depan, moving forward, melangkah ke depan. Nah, saudara mau tahu apa yang dilakukan daripada istri Lot? Sudah dipesan bahwa jangan nengok ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Istri Lot ini masih menengok ke belakang, dan apa yang terjadi? Istri Lot ini kemudian menjadi tiang garam. Jadi patung, saudara. Jadi monumen. Monumen ini cuma ya untuk jadi peringkatan saja. Tapi apakah berguna? Enggak. Not moving, nggak bergerak, cuma patung. Nah, apakah hidup kita itu kita cuma mau jadi patung sebagai kenangan aja? Ya, supaya orang mengenang kita. Dan saya percaya kita tentunya tidak mau hidup sebagai orang yang cuma penuh dengan kenangan, tetapi kita harus moving forward, kita akan maju. Nah, firman Tuhan sekali lagi Paulus ingatkan kepada kita ini, aku melupakan apa yang ada di belakang. Paulus itu punya masa lalu, itu tidak baik, saudara. Kalau dia cuma bersandar pada masa lalunya, dia katakan dia itu nggak akan bergerak maju. Karena manusia itu punya banyak sekali masa lalu yang tidak baik, masa lalu yang membuat kita itu tidak bergerak maju. Nah, saya ingin bacakan ayatnya supaya kita sama-sama perhatikan baik-baik ya. Nah, dikatakan di sini, Paulus katakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara ingat, dikatakan aku harus mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
Yang paling utama dalam hidup kita tuh seringkali orang menyesal begini. Aduh, kenapa saya nggak dilahirkan jadi orang yang anak orang kaya, anak raja, anak presiden. Kita maunya kan begitu kan. Kita maunya, aduh, kita startnya itu adalah dahsyat itu. Bukan, saudara. Yang menentukan dalam kehidupan manusia adalah bukan bagaimana kita start, bagaimana awalnya, tapi bagaimana kita mengakhirinya. Ingat, kesuksesan itu bukan berarti dulunya harus hebat, harus dahsyat. Bukan, saudara. Justru orang yang dikatakan orang yang sukses adalah orang yang dulunya nobody, bukan siapa-siapa. Tapi kemudian bisa berhasil menjadi, akhir hidupnya itu dia sukses itu. Jadi kita ini dikatakan bukan, it's not how you start that matters. Bukan bagaimana kita itu memulai yang menentukan. Tetapi it's how you finish. Kalau seorang ikut lomba lari, saudara, bukan awalnya dia larinya luar biasa cepat dan dia akan jadi juara. Bukan, saudara. Tapi bagaimana dia bisa sampai garis finish. Jangan sampai kita ini dalam hidup kita ini kelihatannya dulunya rohani. Dulunya luar biasa, kalau disuruh kasih kesaksian, waduh, kesaksiannya paling panjang lebar. Tetapi bagaimana sekarang? Bagaimana nanti? Bagaimana mengakhirinya? Itu sangat penting. Nah, selanjutnya saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, Paulus katakan, aku tuh berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, ini maksudnya bagi Paulus, ingat, kita ini yang paling utama tuh harus jadi juara. Minimal untuk diri kita sendiri, kita harus bisa mencapai sesuatu. Nanti saya akan bahas lebih detail. Nah, gini saudara. Di 1 Korintus 9 ayat 24, Paulus ingatkan kepada kita semua, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari. Perkataan turut berlari artinya saudara dan saya semuanya, ingat, kita ini semuanya ini seperti dalam satu perlombaan. Setiap orang, saudara, di dalam dunia ini, di dalam masa hidupnya, itu semuanya ada dalam satu perlombaan. Dan dikatakan, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Tapi cuma satu yang jadi juara. Karena itu kita harus berusaha sedemikian rupa sehingga memperolehnya. Yang bagus di ayat ke-25 ini. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Saudara, tahun ini kita mau kehidupan kerohanian kita lebih baik. Tahun ini kita mau terjadi formasi rohani. Kita mau level up. Tapi masalahnya banyak orang yang cuma lihat aja jadi penonton. Nggak ikut berlomba, nggak ikut terlibat. Nggak ikut sama dengan proses rohani yang sama-sama kita mesti lakukan. Nggak ikut disiplin rohani. Nggak ikut kegiatan-kegiatan rohani yang harusnya kita lakukan. Ingat saudara, kalau saudara mau jadi juara, kalau bilang saya mau sukses dalam hidup saya di tahun 2020, tapi saudara nggak pernah ikut dalam lomba pertandingan, ya mana bisa juara, mana bisa sukses. Kita selama ini banyak komentar dan kita cuma jadi penonton. Kenapa nggak ikut kita dalam perlombaan itu supaya kita berhasil, kita sukses? Nah, di sini katakan tiap-tiap orang turut mengambil bagian. Jadi setiap orang, setiap saudara saya, ini sekarang udah 9 bulan. Coba yuk kita introspeksi, yuk saudara jujur, tahun ini apakah saudara sudah mengikuti segala kegiatan rohani? Baca kitab suci, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Melakukan perenungan firman Tuhan setiap hari. Atau saudara cuman, itu mau buat orang lain aja, itu buat pendeta, itu mau buat cuman pengurus saya. Enggak saudara, setiap orang dikatakan. Dan dikatakan setiap orang mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Dan bukan cuma sekedar ikut saudara, tapi kita juga harus menguasai diri kita sendiri dalam segala hal. Jadi segala hal, segala acara, segala kegiatan kita harus ikut. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi dibilang bukan mahkota yang fana, tapi untuk memperoleh mahkota yang kekal. Ingat ya saudara, kehidupan kekal yang Paulus katakan yang kita harus pikirkan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ini sekali lagi seperti kita dalam perlombaan lari. Jangan asal lari saudara. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja mukul. Kalau jadi petinju saudara, bukan sembarangan keluarin energi. Seringkali dalam hidup kita boroskan energi, keluarkan tenaga, keluarkan segala macam cara. Tapi nggak ada sasarannya.
tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini penting. Tetapi aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku untuk ikut bertanding, untuk menjadi pemenang, untuk berkata aku mau sukses, aku mau berhasil, baik secara jasmani, dikatakan ini perlu latihan. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita doa saja kita sukses. Enggak, saudara. Banyak tahapan yang kita harus lakukan. Kenapa? Karena manusia ini, firman Tuhan yang pertama kali dikatakan oleh Ayub, katakan bahwa manusia itu lemah. Saudara, seperti kita ini baru lahir itu perlu diajar jalan, diajar lari, diajar berdiri, diajar apalagi saudara, kemudian bekerja dan melatih ototnya. Kita itu perlu secara rohani, kita ini bayi rohani yang perlu dilatih. Jadi nggak bisa tiba-tiba, ada proses, ada progres. Maka dibilang formasi rohani adalah suatu proses. Suatu proses yang selama-lamanya, selama kita hidup di dalam dunia, kita dibentuk terus-terus proses. Jadi nggak ada katanya, kita sekali-sekali berdoa, kita sekali-sekali baca Alkitab, kita sekali-sekali kalau ada perlu baru kita cari Tuhan gitu. Enggak. Proses itu, proses yang menjadi serupa Kristus itu adalah proses selama-lamanya seumur hidup kita. Aku melatih tubuhku dan harus menguasai. Kita latih tubuh kita supaya kita bisa menguasai tubuh kita. Dan barulah proses pemudakan ini bisa kita makin lama makin intim, makin dekat dengan dan menjadi serupa dengan Kristus. Sekali lagi saudara, ingat ini tinggal 3 bulan. 9 bulan kita sudah lewat. Apakah saudara sudah evaluasi selama 9 bulan bagaimana proses perkembangan rohani kita? Makin naik atau ada satu hal yang harus kita rubah? Kita koreksi, kita perbaikin. Kita harus meningkatkan itu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tinggal 3 bulan, masih ada 3 bulan. Bersyukur saudara. Walaupun 9 bulan sudah lewat, bersyukur masih ada 3 bulan. Yuk kita bekerja, melatih diri kita. Mengusahakan sebaik-baiknya dalam kehidupan kerohanian kita. Kita isi. Kita masih ada waktu. Yuk kita perbaiki. Sama aja kalau saudara jadi pelajar atau mahasiswa, udah mau ujian. Saudara kalau udah mau ujian, apa yang saudara lakukan? Oh, belajar dengan luar biasa saudara. Kalau perlu kita les, kita kursus segala macam, kita tingkatkan waktu kita maksimalkan penggunaan waktu kita untuk apa? Persiapan ini. Supaya kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita mau mengakhiri tahun 2025 untuk kerohanian kita, bukan untuk kerohanian orang lain, saudara. Kerohanian kita sendiri. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat siapapun juga. Jangan banding-bandingkan, jangan nengok ke belakang. Dikatakan jangan seperti istri Lot yang selalu lihat-lihat ke belakang. Buat apa saudara? Lihat ke depan. Karena kita mau moving forward. Karena kita mau level up. Yuk kita lihat yang ke atas, kita lihat yang ke depan. Karena kita mau meningkat. Meningkat supaya apa? Menjadi seperti yang Tuhan mau. Yang kita sudah siapkan. Mau hidupnya maksimal. Ingat saudara, waktu itu makin singkat. Sisa hidup kita itu makin singkat, makanya kita harus isi setiap hari lebih mendalam, lebih baik lagi. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bukan untuk sesuatu yang nilainya kecil, tapi yang nilainya yang besar, yaitu untuk kekekalan. Supaya saudara dan saya bisa hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Pikirkanlah perkara yang di atas. Yuk, sepanjang tahun ini banyak perkara yang kita pikirkan. Membuat kita jadi khawatir karena kita lebih pikirkan perkara-perkara duniawi. Dengan apa yang kita makan, minum, dan pakai. Tapi yuk, dalam 3 bulan ini pikirkanlah perkara yang di atas. Yuk kita level up. Yuk kita gunakan waktu kita. Kita prioritaskan untuk hal-hal yang lebih tinggi lagi. Yang lebih rohani. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Tuhan ingatkan kami pada
hari Minggu ini, hari Minggu yang berbahagia ini, untuk satu perkara yang lebih baik, untuk perkara yang kekal, untuk bukan perkara-perkara yang sementara, untuk bukan perkara-perkara yang temporer, tetapi Tuhan rindu kami mengisi hidup kita, hidup kami semua dengan perkara-perkara yang kekal, untuk kami lebih meningkat, untuk kami lebih menjadi serupa dengan Kristus melalui kedekatan kami dengan Tuhan Yesus. Kalau selama 9 bulan ini kami belum akrab dengan Tuhan, kami mau lebih akrab melalui percakapan, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, melalui ibadah, melalui doa. Biarlah kami terus makin intim, makin akrab dengan Tuhan. Dan pada kesempatan pagi ini, kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami. Mari saudara-saudara, petugas perjamuan kudus, silakan maju ke depan. Silakan kita siapkan anggur dan roti perjamuan. Biarlah roti dan anggurnya menjadi tubuh dan darah Kristus. Urapi setiap hamba Tuhan yang terlibat dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami juga. Ya, silakan petugas membagikan roti dan anggur kepada setiap jemaat. Saya siapkan firman Tuhannya. Oke, kalau semuanya sudah siap, mari bangkit berdiri ya saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita bersyukur hari ini kita diundang untuk masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti. Dan sudah itu ia mengecap syukur atasnya, sama-sama kita mengecap syukur buat tubuh Kristus. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita sambut tubuh Kristus dalam nama Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita sambut darah Kristus dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kami. Karena di kehidupan kami yang seringkali kami terikat dengan masa lalu. Tapi Tuhan telah tebus kami karena segala pengalaman masa lalu kami yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, Tuhan telah hapuskan dan Tuhan telah bayar lunas supaya kami memiliki kehidupan dan masa depan yang kekal dan yang akan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya kehidupan kami di dalam dunia ini bukan tanpa maksud dan tujuan, tapi punya maksud dan tujuan yang indah. Dan Tuhan Yesus terima kasih buat segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban berat Tuhan angkat segala bebannya, karena kami diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Dan kami bisa melalui itu semua berkat kekuatan dan pertolongan oleh Roh Kudus. Dan biarlah proses pembentukan kerohanian kami di tahun ini, kami makin intim, makin lebih dekat dengan Tuhan, yang membuat kami mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, dan hidup kami sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, segala berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami semua, Tuhan limpahkan kepada jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang menerima berkatnya sama-sama kita katakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.